Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, siapa di antara teman-teman sekalian itu ketika lagi tidur sering mimpi buruk atau sering ketindisan? Kalau teman-teman sekalian sering mengalami hal ini, maka komen di kolom komentar di bawah ini ya bahwa teman-teman sering mengalami hal itu. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagi tips bagaimana cara mengatasi agar supaya ketika kita tidur itu tidak mimpi buruk lagi dan tidak mudah untuk ketindisan. Bagaimana tipsnya? Nah, teman-teman simak video ini ya sampai selesai. Saya akan menceritakan tentang satu kisah, yaitu seorang sahabat yang bertemu dengan syaitan. Bahkan dia menangkap beberapa kali syaitan itu. Siapakah dia? Yaitu kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ditugaskan oleh Nabi waktu di bulan Ramadan untuk menjaga harta zakat. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu malam hari, Abu Hurairah mendapati ada seseorang yang mencuri atau mengambil sebagian daripada harta zakat itu. Kemudian Abu Hurairah menangkapnya dan berkata, "Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Kemudian orang ini mengatakan, "Sungguh kasihanilah saya. Saya sangat membutuhkan ini. Dan saya punya keluarga. Bahkan saya mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak." Maka karena Abu Hurairah sangat kasihan melihatnya, Abu Hurairah lepaskan. Kemudian begitu pagi hari, Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah dan bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Ternyata Rasulullah mengetahui hal itu. Kemudian kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, dia mengambil sebagian harta zakat itu." Kemudian dia mengatakan, "Saya sangat membutuhkannya dan saya punya keluarga dan saya punya kebutuhan yang mendesak. Saya kasihan melihatnya, maka saya lepaskan." Kemudian kata Rasulullah, "Ketahuilah, dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Maka mendengar perkataan Rasulullah ini, ya sudah pasti Abu Hurairah langsung percaya, pasti dia kembali lagi. Maka pada malam harinya Abu Hurairah mengintip, ternyata betul orang itu datang lagi dan mengambil sebagian harta zakat. Kemudian Abu Hurairah tangkap lagi orang itu dan berkata, "Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Kemudian kata orang ini, "Sungguh aku sangat membutuhkan ini. Aku punya keluarga dan aku punya kebutuhan yang sangat mendesak. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Seperti itu. Sudah kedua kalinya. Maka Abu Hurairah sangat ibah lagi melihat orang ini dan melepaskannya. Kemudian pagi hari lagi, ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Maka Abu Hurairah katakan, dia mengatakan bahwa dia punya kebutuhan yang mendesak, dia punya keluarga, dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Maka saya iba melihatnya dan saya melepaskannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Sungguh dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Maka Abu Hurairah mendengar hal ini, ya sudah pasti percaya dengan perkataan Rasulullah. Diintip lagi malam harinya, ternyata betul orang itu datang lagi dan mengambil sebagian harta zakat. Kemudian Abu Hurairah menangkapnya yang ketiga kalinya dan mengatakan, "Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah dan aku tidak akan melepaskanmu karena engkau telah melakukannya sudah sebanyak 3 kali dan engkau sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ternyata engkau mengulanginya lagi dan aku tidak akan melepaskanmu." Kemudian kata orang ini, "Sungguh lepaskanlah saya karena saya akan mengajarkanmu, akan memberitahukan kepadamu beberapa kalimat yang apabila engkau membaca kalimat-kalimat ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu manfaat." Seperti itu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Apakah kalimat itu?" Kemudian orang ini mengatakan, "Ketika engkau berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Ketika engkau membaca ayat kursi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, akan melindungimu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Seperti itu. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Kemudian begitu pagi hari, Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?"
Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengajarkanku beberapa kalimat yang kalimat itu apabila dibacakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita manfaat. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalimat itu? Kemudian Abu Hurairah katakan, dia mengatakan, bacalah ayat kursi tatkala engkau berbaring di tempat tidurmu sebelum engkau tidur. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu manfaat, yaitu akan melindungi dan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Seperti itu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, ketahuilah, sesungguhnya dia telah berkata benar, walaupun dia itu pendusta. Dan ketahuilah, wahai Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa yang engkau ajak bicara dan engkau tangkap dan engkau temui selama 3 hari ini? Kata Abu Hurairah, tidak ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah wahai Abu Hurairah, dia adalah setan. Nah, teman-teman sekalian, apa hikmah di balik kisah ini? Yaitu bagaimana syaitan dia membocorkan rahasia yang dimana mereka tidak bisa mendekati kita tatkala kita sedang tidur, yaitu ayat kursi. Dan Rasulullah membenarkan hal itu. Ya, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar walaupun dia itu pendusta. Tapi yang dikatakan itu adalah benar. Dan siapa itu wahai Abu Hurairah? Kata Rasulullah, dia adalah setan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekalian di waktu tidur itu masih sering bermimpi buruk, masih sering ketindisan, maka sebelum tidur itu lebih baik teman-teman sekalian membaca ayat kursi. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi disempurnakan dengan berwudu terlebih dahulu, kemudian kita membaca ayat kursi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, yaitu akan melindungi dan menjaga kalian, dan setan tidak akan mendekati kalian hingga pagi hari. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian ya, dan semoga bisa diamalkan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.